Ayo ngopi bersama Ngopi Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bersama Mas Fahmi Muhammad Faza. Mas Fahmi ini sakral banget dalam keilmuan pesantrennya. Udah ngoyot dari sejak MTS ya Mas? Apa MI? Dari MTS. Dari MTS sampai sekarang alhamdulillah masih Mas ya? Iya, alhamdulillah. Mas? Kita tanya langsung aja kurangnya Iya, koreksi dikit ya. Namanya bukan Fahmi Faza Muhammad, kebalik ya. Kebalik. Apa jadinya? Muhammad Fahmi Faza. Muhammad Fahmi Faza. Faza. Apa itu artinya Mas? Kalau Muhammad sendiri kan Ahmad kan, itu kan dari Nabi kita Nabi kita Muhammad. Muhammad. Kalau Fahmi itu kan berarti Fahmi, orang diberi kefahaman. Alhamdulillah, semoga diberi. Kalau fazanya kan berarti keberuntungan. Jadi kan beruntung ya. Kalau jadi kan orang tua saya ngasih nama itu mungkin maksudnya itu buat ya semoga diberi kefahaman yang juga keberuntungan. Amin. Sebelum lebih dalam kita Ya. ngopi dulu. Oke. Yang lihat sambil ngopi boleh. Ayo Mas. Ya. Kitanya ada kata-katanya. Apa? Ayo ngopi bersama Ngopi Ayo. Oke. Ulang coba. Oke. Ayo ngopi bersama Ngopi Ayo. Ayo. Mas Fahmi. Oke, seru dulu. Oke. Bismillah. Panas ya? Pelan-pelan Mas. Oke, siap. Oke. Kurang madu ini. Kurang madu? Kopi madu. Kalau Mas Fahmi ini dari Pekalongan. Dari Pekalongan itu ada kopi tahlil ya Mas ya? Oh, iya ada. Kok bisa itu Mas? Oh, jadi kalau saya ceritain dikit sih, Iya, setahu ceritain. saya ya. Kopi tahlil kan mungkin dari kata tahlilan. Tahlilan. Kan dulu kan orang-orang di daerah sana itu kan rutinitasnya banyak kayak tahlilan, Banyak kegiatan tahlilan. keagamaan. Oh. Nah, mungkin ada kayak minuman yang khas pas saat itu. Jadi Benar-benar. ada minuman mungkin yang nggak biasa kopi. Nah, karena di situ nggak ada namanya, Iya. jadi orang-orang sering nyebutnya kopi tahlil. Kopi tahlil. Tapi memang kopi itu bersamaan dalam keadaan tahlilan atau Enggak, itu disajikan setelah acara selesai. secara selesai? Nah, gitu. Setelah tahlilan selesai baru kopinya datang. Ya, tapi itu kopinya emang khas sih. Memang khas. Nggak yang kayak kopi hitam biasanya. Emang Oh, bentuknya beda, kopi beda. hitam. Ya, mungkin itu lebih ke kayak teh. Teh. Iya. Tapi kopinya kopi hitam sama kayak gini Iya Mas? sama kayak kopi hitam kayak gini. Cuma Oh. itu rasanya itu lebih kayak Kayak teh. Iya, gitu. iya. Oke. Dan sekarang juga masih ini sih banyak digemari sama orang-orang di Pekalongan. Itu juga terutama pas saya kalau terakhir ngerasain kopi tahlil kan kalau ada acara setiap malam Jumat ada sholawatan di tempatnya di Pekalongan namanya Rodo. Nah, itu tempatnya Habib siapa lupa saya Habib siapa Mas? siapa sih ya. Aduh. Ini benar-benar lupa kan nggak ini? Parah. Lupa. Jangan dilupain. Nah, ya itulah Habib siapanya di tempatnya Rodo itu ya. Nanti bisa ditulis di komentar ya siapa. Siap. Nanti kepoin Habib siapa. Oke. Nah, itu jadi kalau setelah acara selesai nanti disuguhi kopi tahlil sama snacks kecil-kecilan. Biasanya roti dicampur gula sama blue band. Blue band itu apa bahasa Indonesianya? Mesak. Beda. Ya udah maju aja deh ya kita. Banyak itu. Jadi kayak gitu sejarahnya. Sejarah. Mungkin setahu saya seperti itu. Kalau Ada pengetahuan lain boleh. Kalau lebih detailnya saya nggak tahu. Iya, Cuma apa-apa. setahu saja seperti itu. Siap. Berarti sekarang kesibukannya apa Mas? Kalau saya sibukannya ini baru ini sih ngurusi jual beli online. Kan. Kalau sekarang kan orang Pandemi apalagi Mas ya? Iya. Parah. Banyak sekarang orang beralih ke
apa jual beli secara langsung menjadi jual beli secara online. Ya jadi saya juga ikut meramaikan. Ya ada ladang saya ke sana biar saya bisa dapat berkahnya. Mantap. Oke, kembali lagi ke pesantrennya Mas. Ya. Mas Fahmi kan udah mondok dari MTS Mas ya? Benar. MTS 3 tahun Mas? Atau Ya. 4 tahun? 3 tahun dong. Kali aja Alhamdulillah pengabdian. saya termasuk yang aman saja. Aman saja, enggak. Tanziran terus ini. Nggak, tapi emang dulu ini sih sempet apa sih ya cerita dikit Ya, ya. boleh. Apa namanya dulu sempat hampir mau ini sih putus semangat buat mondok. Kenapa Mas? Dulu kan karena apa ada ya kecelakaan. Oh iya, benar. Dulu hampir ya setengah semester lah saya jadi cuti dulu. Untuk setengah semester nggak masuk sekolah, nggak pesantren. Iya, masuk ke sekolah sama pesantren karena ya kondisi kecelakaan, Oh, iya. jadi saya nggak bisa ke pondok dulu. Nah, waktu itu juga. Itu waktu kelas berapa Mas? kelas 1. Udah kelas 1 Baru udah pertama. uji cobanya seperti itu. Iya. Masya Allah. Cobaannya datang mungkin di situ. Iya Kan setelah liburan apa berarti? Lebaran. Nah, kan itu belum apa tuh ujian ya. Oh Masih- iya, sebelum Nah, ujian kan Idul Fitri ya, itu ya benar. ada libur toh. Nah, itu libur dapat ujian. Di situ saya diuji apa mental saya. Benar. Nah, apa namanya? Mau ngerjain mondok Keseriusannya. apa enggak? Benar. Tapi ya karena apa? Ya semangat dari orang tua supaya mondok ya akhirnya saya balik lagi ke sana. Alhamdulillah. Terus sempat sih mau kepikiran pindah tuh gimana saya nanti kalau di pondok nanti nggak bisa jalannya, nggak bisa ininya, jadi Iya. kepikiran Minder. minder Merasa ya. minder. Saya minder terus Banyak. ya akhirnya karena semangat ya saya balik lagi. Alhamdulillah balik lagi. Jadi saya nggak 4 tahun ya, saya 3 tahun. Iya udah. Nggak banyak. Saya kira 4 tahun. Tapi saya di situ juga ini apa namanya? Apa Mas? Ya saya ngerasa harus berjuang lah karena kan Iya. saya ketinggalan kan. Oh sama iya teman benar, saya. dari pelajaran. Rekan-rekan teman-teman juga tuh ketinggalan Mas. Iya, tapi ya perkenalan itu juga apa namanya? Kepala sekolah waktu itu juga ngasih semangat ke saya Oh, supaya iya. saya ikut ujian mandiri walaupun ketinggalan. Oh, Gitu. alhamdulillah ada keringanan dari Kak pesantren ya Mas. Setelah itu MTS tuh pernah ada riwayat apa Mas? Positif negatifnya boleh kali ya? Oh, positif apa ini? Ya mungkin positifnya kayak ikut ekstra atau ikut Oh. perlombaan, menjuarai segala macam. Ya, kalau ya yang saya alami sih mungkin dari selama mau saya di pesantren itu apa banyak ya ngalami perubahan, banyak ngalamin apa kejadian-kejadian yang mungkin nggak saya apa dapat selama saya sebelum di pesantren. Kalau positifnya saya mungkin ya lebih itu apa namanya, saya lebih bisa mandiri. Bisa lebih mandiri ya, Mas, ya. Kan sebelumnya kan mungkin masih dapat perhatian dari orang tua. Orang tua bener. Itu jauh dari orang tua. Apa-apa sendiri banyak Mas. Iya, bener. Dari nyuci, tidur, Ya. itu bareng-bareng satu asrama berapa kamar waktu itu Mas? Kalau satu asrama ya mungkin kan karena tipe asramanya itu buat barengan, jadi ya satu asrama buat bareng-bareng mungkin buat 10 orang lah satu 10 asrama. orang ya, satu asrama, satu kamar ya. Karena masih terbatas jadi ya seadanya dulu. Iya benar-benar. Memang kalau di pesantren itu luar biasa, kebersamaannya itu benar-benar dijaga terhadap teman-teman segala Iya. macam, itu benar-benar dijaga. Iya. Ya waktu udah itu MTS berarti lanjut ke aliyahnya Mas. Iya, saya lanjut ke Alia. Aliyahnya pindah tempat Ini saya ada yang belum pulang. apa? Yang negatifnya belum? Oh iya, wah parah Mas, dia inget. Bener, negatifnya apa nih Mas? Oh iya, kalau negatifnya mungkin ya itulah kejadian yang nggak saya Duga. duga. Mungkin ya banyak apa ya itu sih menurut saya apa sih hal yang biasa kalau di Pesantren. atau asrama-asrama gitu ya. Iya, lumrah biasa. Ada kayak mungkin dinakali sama kakak kelas, jadi kan saya juga mungkin rasa nggak kerasan. Iya. Kerasan kalau bahasa Indonesia tuh Nggak kerasan, nggak betah. Oh. Mahir saya sekarang baru jawab bos. kerasan tuh
Bahaya, jangan. Ya. Oke. Nah itu mungkin nggak kerasa bisa. Ya sempat diganggu-ganggu mungkin karena mungkin ya mereka juga apa dulu pernah kayak gitu. Iya, mungkin juga mereka itu jalan satu-satunya untuk perkenalan. Bisa jadi ya, seperti itu juga, Mas. mereka maksudnya pengen kenal ke kita, Iya, dengan tapi cara- caranya seperti itu. Iya, bisa jadi jadi ya seperti itu. kitanya mungkin yang anak baru jadi Iya. nggak bisa nerima, mungkin Iya. jadi nggak rasa gitu. Ya begitulah. Ya saya memang mengalami di waktu MTS itu. Sadar gimana? Parah, Mas. Jangan John, jangan. Oke. Ya. Waktu MTS ikut pernah kejuaraan apa, Mas? Kalau MTS saya mungkin hadroh pernah beberapa kali. Vokal, Bos. Tapi kalau waktu dulu zaman dulu lagunya Sholatun. Tapi dia kalau sholatun sambil kayak gini, Sholatun gitu. Dari satu mode ketawa semua itu, masih ingat saya. Ya itu yang apa jadi Motivasi itu harus bangkit seperti itu, Min. Iya. Dulu mungkin saya kan apa namanya nggak apa ranahnya di dunia vokal ya karena saya dulu suka sih selawatan pas belum di M4 itu tapi saya nggak bisa sama sekali megang apa tuh alat namanya itu Apa? tekdung namanya apa? Kecum. Nggak Apa kadro? namanya apa? Rebana. Ya. Nah, itu nggak bisa aku dulu mungkin karena saya di pondok saya pengen belajar jadi saya bisa. Alhamdulillah Pas bisa. kebetulan waktu itu juga apa namanya karena nggak ada vokal nggak ada yang bisa nggak ada yang mau vokal jadi kan ya dipilih ya saya dipilih bukan saya mau ingin Maju bukan keinginan sendiri sebelumnya. karena ya udah nggak apa aku nyoba Ditunjuk oleh guru ya. Biasanya dari pesantren itu unik-uniknya anak santri itu kalau ditunjuk sama gurunya mau nggak mau kita otomatis harus mau. Iya, benar. Soalnya ya harus takdim lah. Iya, Nurut. itulah. Ya nurut lah Iya. istilahnya kalau di pondok tuh. Iya. Itu ya balik lagi karena seperti itu pernah diremehkan. Dijatuhkan. Jadi saya nyoba buat motivasi diri saya enggak karena orang nggak tahu saya seperti apa saya harus buktiin gimana caranya. Benar. Saya pengen buktiin kalau saya itu bisa. Tapi ya akhirnya ya Alhamdulillah ada hasilnya ya, Mas. Ya, ada hasilnya. Yes, I can pokoknya, karena Mas. banyak dukungan dari teman-teman hadir waktu itu terutama dari Gus. Nah saya juga Gus itu apa, Mas? Gus itu istilah buat anak dari Kiai. Panggilannya ya, julukannya dari Iya. anaknya Kiai. Kalau perempuan kan namanya Ning. Ning biasanya Ning, Kak atau segala Kak. macam. Iya dong kadang. Apa itu? Kamu jangan buat bulan ya. Oke, berarti itu sempat langsung di apa ya? Diisi sama Gusnya langsung. Enggak, maksudnya ya apa dikasih semangat lah. Ayo, ini kan Iya. akhirnya kan bisa lah kebentuk grup hadroh. Itu dibentuknya di saat Mas Fahmi ikut. Iya. Atau sebelum ikut udah dibentuk? Belum sebelum saya ikut di hadroh Iya. belum ada grup hadroh waktu Belum itu. ada. Namanya belum ada, mungkin Belum ada. udah ada kegiatan hadroh cuma ada. belum ada kayak Wadahnya benar, Ya. penampungnya belum ada. Nah, waktu itu karena angkatan saya itu beberapa orang banyak yang ikut kegiatan hadroh. Iya. Nah, jadi ya akhirnya mulai Terjadilah. terbentuk wadah itu. Akhirnya buat lebih menyalurkan bakat anak-anak. Benar-benar itu bakat yang luar biasa itu. Ya, Banyak itu. kan sekarang yang tradisi-tradisi seperti itu dilupakan. Terlalu menggebu-gebu kekinian. Iya, Wah, itu parah ya. Ya semangatnya beda. Benar. Ya. Itulah cerita saya. Di MTS. MTS itu setara SMP. SMP. Kalau- Madrasah. Sanawiyah. Madrasah. Kalau SMP apa? Singkatannya. Nggak tahu saya. Ini nih. Sekolah menengah Penting. penting. Oke, next. Langsung saja. Parah sama dia, Pak. Oke, Mas Fahmi, berarti MTS sudah lewat langsung ke SMA. SMA. SMA-nya
Kalau SMA kan keluar atau tetap di pesantren itu? Nah ini dulu saya pun pernah punya apa namanya ya mungkin bimbang lagi saya. Bimbang lagi ya, sempat goncang hati ya, dicoba lagi. Mungkin saya aku neng kok yang ini aku pengen nyoba sing HP ya itulah karena pengen yang lebih pokoknya masa-masa ini ya memang ya masih hatinya dibulak-balikan belum mantep di situ ya. Karena mungkin ada satu kejadian jadi buat saya nangkep itu dulu saya sempat pengen inilah karena saya apa namanya coba pesantren lain atau keluar dari pesantren sih pengen keluar nggak di pesantren lagi itu karena tahu sebelumnya kayak gitu trauma mungkin ya semua trauma pernah gitu loh saya dulu pengen masuk ke salah satu SMA favorit di Jogja tapi karena melihat kemampuan saya mungkin saya nggak sampai situ akhirnya sempat minder lagi terus saya juga pernah daftar di Madrasah Negeri Jogja Madrasah Negeri Jogja. Oh, sempat salah satu di Jogja. Berarti udah daftar ya? Sudah, saya sudah daftar waktu itu. Tapi hasilnya song. Enggak song. Itu saya beda. Ingat karena saya sudah daftar, sudah ngirim berkas saya di sana. Waktu itu diantar teman saya MTS ke sana. Ya. Tinggal nunggu pengumuman besok suruh tes. Nah tesnya nggak tahu apa, mungkin ada wawancara atau apa. Nah itu karena pas di rumah saya konsultasi sama orang tua saya, ya akhirnya saya harus ini aja direkomendasikan lanjut dulu aja di pondok. Nanti kan repot, mungkin ada apa-apanya. Akhirnya yaudah saya nggak mengambil keputusan sendiri dan nggak ambil tes yang dari saya daftar itu. Tapi tetap ikut kata orang tua tadi ya Mas. Karena dari orang tua saya juga nggak bisa nolak. Dan akhirnya saya mungkin balik lagi. Aja gitu. Ya setelah itu berarti tetap di pesantren yang sama Mas. Saya lanjut lagi ke pesantren karena saya juga masih di gendoli itu apa bahasa Indonesia caranya? Gendoli. Apa gendoli? Surabaya mah parah dia ya. Gendoli itu diikut kayak di ini ya masih di ayo kesini gitu loh. Apa ya? Diikutin? Diajak? Istilahnya diikutin atau diajak lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya udah saya Bismillah lagi lanjut ke situ. Waktu itu kan ada kayaknya di pesantrennya Mas Fahmi Fazanya ada SMA-nya, ada MA-nya, ada Lianya. Itu Mas kemananya? Ke SMA-nya? Saya ke MA-nya. MA-nya berarti. Kan waktu itu di SMA di saya itu kan saya kelas 1 itu belum ada SMA. Oh, belum ada SMA-nya. Baru saya kelas 2 baru ada SMA. Oh, barulah dibangun SMA. Berarti yang pertama kali itu aliyahnya SMA. Iya. SMA itu ada setelah saya kelas berapa? Kelas 2 berarti ya. Itu mulai dibantu buat pengembangan dari pesantren. Benar-benar harus berkembang gitu, nggak boleh berkembang. Setelah masuk berarti seiringnya waktu itu gimana itu waktu di aliyah? Nah. Atau ada guncangan hati lagi? Gimana? Tetap ada sih. Itu lulus nggak ya kamu? Soalnya dia kan MTS-nya tadi sempat cuti. Alhamdulillah tetap lulus. Ya, juga alhamdulillah punya prestasi. Alhamdulillah mantap, mantul. Ya, di sana lah prestasi jadi terbaik. Sedang terbaik, nggak salah lu? Ya mungkin aku salah. Aku nggak mau sombong. Iya sombong iya, wajib. Oke, lanjut ke Alia. Alia ada pengalaman apa? Kalau Alia itu mungkin atau saya organisasi? Organisasi? Oh ya itu saya di Alia mungkin kan dulu kalau SMP MTS saya ya ikut organisasi cuma saya kayak belum bisa mengaturnya gitu loh masih benar-benar ya masih awam lah ya masih belum paham belum mengerti ya. Nah itu saya
banyak kesempatan buat berorganisasi. Belajar untuk saling bekerja sama. Bekerja sama, kompak, bener. Iya, ada apa namanya? Ada wadahnya juga. Iya, ada wadahnya juga. Apa itu namanya? Kalau Tim apa? Kalau ini sih apa namanya, kalau awal kelas 1 mungkin kan apa namanya masih ngurusin asrama dulu. Asrama dulu waktu kelas 1. Iya, nah itu banyak macam-macam. Banyak warna. Iya, karena pasti. saya kan maksudnya sudah pernah mondok, Ya. terus saya punya teman yang baru mau mondok, jadi kan kayak mengulang lagi. Benar, walaupun sebelumnya sudah mondok. Jadi tetap kan tetap pembaruan lagi. Jadi itu apa namanya, kayak cobaan saya lagi sebenarnya. Iya. Ya kalau menurut saya cobaan lagi, mungkin harus menyesuaikan dengan teman-teman dari saya. Teman-teman. Dan apa namanya, saya juga harus bisa apa ya, kayak sedikit ngajarin mereka. Ya, mengatur, apalagi alumni ya Mas. Iya. Biasanya alumni itu terlalu disorot itu. Ya, iya. terlalu diperhatiin ya alumni. Iya, benar. Aku minta baik. Ya, alumni ya. Wah. Ini biasanya yang kalau ada permasalahan atau apa segala macam pasti yang dicari Alumni. Iya, mungkin kan karena tanggung jawabnya pernah mondok, Iya. jadi kan harus ngasih tahu. apalagi tuan rumah sendiri lah. Gitu ya, Itu Mas. dulu kalau awal masuk apa kelas 1 itu ya banyak teman-teman yang apa ya macam-macam lah gitu. Banyak warna lah ya Mas, dari ujung sampai ujung, Sabang sampai Merauke. Ada yang ada yang apa namanya, baik, ada yang setengah baik, ada setengah-setengah, ada yang setengah-setengah, ada yang terlalu baik. ada yang nggak baik banget, ada yang nggak apa-apa. Tapi Makanya kita bisa belajar di sana. nah, itulah apa namanya, Beragam. Kita saling menghormati. Ya pokoknya itulah. Jadi di situ kita belajar buat apa nama, menghargai orang lain. Ya apa namanya, menyesuaikan lah dengan lingkungan. Jadi kan di asrama itu apa sama aja kayak lingkungan baru kita. Kelas 1 naik ke kelas 2. Kelas 2 ada daun-daun baru tumbuh. Iya. Atau yang tadi tumbuh keruh. Ya. Kering. Mungkin lebih ini lagi Lebih ya. kelas 2. Ya, saya coba masuk organisasi yang organisasi. apa namanya, lebih ke satu sekolah. Satu Kalau itu sekolah. kan masih asrama. Masih asrama. Satu asrama. Satu asrama dan itu pun masih satu angkatan sebenarnya. Satu angkatan. Dan ini kelas 2-nya Nah, saya lebih ke lingkup yang lebih besar. lebih besar, berarti di madrasahnya. Madrasah. Saya ikut waktu itu organisasi jurnalistik. Jurnalistik, ada jurnalistiknya Mas. Ada. Keren itu, pesantren kita cari itu. Kebetulan ada jurnalistiknya, karena saya kan tertarik apa namanya, dulu kan suka foto-foto, suka desain-desain kayak gitu. Jadi kan kreator buat kreator, iya, youtuber ya ada. saat itu belum ada youtuber ya, sorry belum ada, belum kenal kita. belum ada. Kita belum kenal ya, belum kenal. Iya, ya saat itu belum ada youtuber ya, masih sekedar video bisa ke YouTube, ya itu namanya video. Ala kadarnya lah. Ya, youtuber itu belum ada. Belum ada. Sorry ya youtuber. Oke. Itu waktu itu kelas 2 masuk ke organisasi Dikasih kepercayaan untuk menjadi pimpinan umum. pimpinan umum. Pimpinan umum tuh seperti ketuanya di organisasi tersebut. Berarti di dalam ruang lingkup organisasi itu aja ya. Pimpinan umum. Tapi selain di organisasi itu ada di luar organisasi apa tadi? Editing, Yang layout. layout itu masih ikut di ini apa namanya, organisasi itu. Nah, kan periode pertama saya ikut di organisasi jurnalistik itu, saya jadi layouternya. Nah, terus periode kedua saya dikasih kepercayaan supaya jadi pimpinan umumnya, ketuanya. Terus rebananya gimana, hadrohnya? Oh iya, lupa sampai ketinggalan. Hadrohnya tetap atau udah lupa? Kalau hadrah masih, alhamdulillah masih Masih, jalan. berarti Ya. di Aliyah itu masih kecimbung dalam
Hadro. Kalau hadro kan di luar ini sekolah masih ikutnya pesantren. Non formal. Kalau itu kan kalau di organisasi gimnastik tuh masih ikutnya di sekolahnya. Madrasah. Ya, alhamdulillah masih lancar. Berarti di pesantren ada, di madrasahnya juga ada ya, Mas? Ya. Alhamdulillah banyak kesibukan selama di pesantren tuh. Jadi kan sebetulnya kalau di pesantren itu kita diarahkan untuk bisa belajar disiplin, belajar punya kegiatan. Pokoknya gimana caranya tuh bisa semanfaat mungkin. Jadi apapun yang kita lakukan itu diarahkan ke hal yang bermanfaat. Saya percaya itu. Iya, setelah itu langsung ke kelas 3, Mas. Ya. Kelas 3. Kelas 3 itu masih megang nggak organisasi itu? Itu kalau kelas 3 saya masih megang, tapi cuma di awal semester. Saya megang. Itu berarti satu semester doang di kelas 3-nya. Satu semester sampai nggak full ya berarti. Ya, cuma di sekolah dianjurkan sampai semester 1 aja. Tapi di luar sekolah saya juga ikut organisasi yang di asrama itu. Apa itu? Pengurus yang di asrama, tapi itu menyeluruh, nggak satu angkatan, semua angkatan. Berarti semua tahasus. Tahasus alia. Gitu tepatnya itu ada organisasi juga. Iya. Itu di tim apa, Mas? Saya di Ubudiyahnya. Ubudiyah. Yang ngoprak-ngoprakin ya? Ngoprak. Apa ya? Yang mengajak tim kebaikan lah ya, Nah ya. Semua mengarah kebaikan. Kebaikan. Tapi kalau budaya itu lebih ke kegiatan ibadahnya, seperti sembahyang. Sembahyang, ngaji, gitu. Kalau itu lebih ke ibadah. Jadi kayaknya kamu juga perlu diajak nih. Saya juga. Biasanya gitu. Suka terlalu namanya manusia. Jadi ya pernah lah mungkin rasa malas, rasa capek lah gitu. Benar. Tapi ya karena tanggung jawab, jadi besoknya harus semangat lagi. Lebaran baru lagi. Setelah lulus itu universitas, Mas ya? Ya. Itu langsung ke universitas, langsung katanya sampai sekarang masih mondok apa bisa, Mas? Kuliah sambil mondok? Bisa saja. Bisa. Berarti kuliah di universitas sambil mondok juga, Mas? Kuliah sambil mondok aja. Kuliah sambil mondok aja. Ajib. Menjaga imin. Nah itu bagi waktunya gimana, apa enggak susah, Mas? Itu Mas sangat susah. Ya sebenarnya ada susah, ada enaknya juga, mungkin ada hikmahnya. Karena ini sih saya lulusan pesantren dan saya lanjut situ. Nah saya diamanahi. Berarti ngabdi juga ya, Mas itu? Ya, saya diamanahi buat ngabdi, istilahnya itu membantu kalau ngabdi itu. Ngabdi. Abdi dalam. Ya, kayak kalau di Jogja kan ada di keraton abdi dalam. Kalau di pesantren sama ya? Kayak itu kan pembantunya di keraton. Abdi itu. Iya, kalau di pesantren ngabdi istilahnya. Abdi pesantren. Yang membantu lingkungan pesantren ya, Mas ya. Kan karena didawuhi itu dawuh itu dikasih nasihat, didawuhi diamanahi supaya ngabdi bantu ngurus dalam lingkup pesantren. Itu Mas diamanahin apa, Mas? Saya diamanahi jadi pembina gitu. Pembina coy. Pembina apa, Mas? Pembina kan kalau di setiap pernah ikut pramuka? Ikut dong. Anak pramuka. Coba pramuka. Gak apa. Lupa terbuka.
Oke, kembali. Apa namanya, kan pramuka ada pembina. Pembina itu kan kayak orang yang mendampingi. Nah, jadi saya dulu disuruh jadi pembina waktu itu. Pas pembina. saya kuliah. Pembina di bagian mana Mas? Nah, saya balik. Di lembaga apa? Saya waktu itu di bagian MTS. Oh, di MTS-nya. Berarti yang umuran MTS bocil-bocil Ya, itu ya? SMP, anak-anak kecil lah. Ya, anak mau Beranjak dewasa. beranjak ke remaja. Kan kalau anak itu dari kelas 6 itu masih hitungannya anak kecil. Nah, dia mulai SMP ya udah hitungannya remaja. Mantap kali, mantap. Pengalaman apa Mas waktu jadi pembinanya anak-anak itu? Ya, Kayaknya riuh banget, yakin Ya. riuh. Soalnya itu anak-anak ya Mas. ya itulah, ada suka ada dukanya. Ada suka, pasti itu. Pasti ada. Paling dukanya apa Mas? Kalau dukanya itu Sedih. ya sedih. Dikomplainin wali terus ini Iya, pada santri kan. iya, Harus mungkin kepal. karena kan kita yang membina santri itu, jadi kan orang tua santri itu kan menyerahkannya ke kita. Itu Ya, kadang juga seperti itu, istilahnya apa ya? Secara tidak langsung itu kita nggak hanya mendidik anak-anaknya saja, melainkan juga kita mendidik orang tuanya. ya itu. Jadi Kan banyak ya Mas, saya itu kadang pernah baca-baca segala macam tuh, banyak wali-wali santri sekarang ini nggak paham terhadap pesantren. Cuma dia tuh niatnya apa ya, ini anak saya, salahin aja, salahin. Pokoknya nanti setelah anak saya selesai dari pesantren inginnya hafal Al-Quran, tahu kitab, ahli kitab segala macam. Tahunya gitu. Tahunya ibunya gitu, soalnya dia lihat mindsetnya tuh lihat film-film TV-TV seperti itu, televisi. ya itulah. Kan apa ya, namanya juga anak-anak gitu ya. Itu terlalu menuntut banget, kasihan anaknya, beban juga itu, beban. Ya benar. Ya itulah apa namanya, masih apa sih anggapan persepsi orang lama terhadap pesantren. Kalau orang lama kan mungkin taunya, oh anakmu mondok ya, wah berarti anakmu nakal lagi pondok gitu. Ada juga yang beristilah kalau anaknya di pesantren nakal. Gitu. Itu persepsi orang-orang. Mungkin apa namanya, anggapan orang tuh terhadap pesantren tempat untuk anak yang nakal, orang-orang lama. Tapi padahal pesantren itu bukan ladang buat anak nakal. Di situ ya tempat menuju lah. Iya. Semuanya juga orang awam semua sih. Ya istilahnya memang benar-benar cari ilmu lah. Seperti itu. Berarti di bagian MTS-nya Mas ya. Yaitu apa namanya ya, mungkin banyak waktu yang harus kesita. Iya, mungkin kalau kuliah itu apalagi ini tugasnya banyak banget ya, Mas, biasanya. itu banyak. Segala macam ini. Jadi ya itulah, kita harus pintar-pintar memanajemen waktu. Benar waktu. Tapi itu selama di pesantren berarti pulang dari kampus langsung ke pesantren aja Mas? Iya, jadi Netep di pesantren? Iya, ya itulah apa namanya, mantap, netep di pesantren. Apa namanya, ya kita harus merelakan, ya itulah karena sudah apa namanya, pilihan hati, jadi kita harus diamanahin benar-benar dari seorang kiai ya. Jadi kita harus ya merelakan waktu kita. Mungkin kalau karena apa namanya, lihat mahasiswa lainnya setelah ngampus kumpul, setelah nanti jalan-jalan nongki, nanti ke kafe ya batu. Ya seperti itu. Maaf tidak disponsori ya. Ya seperti itu mungkin yang saya alami. Jadi dari berangkat kuliah, udah urusan kuliah selesai, kita harus fokus lagi ke urusan pesantren. Jadi harus, ya itulah, karena diamanahi kita harus sepenuh hati didik anak. Benar. Ya selaku orang tua juga di situ kita. Iya, secara tidak langsung orang tuanya. Karena kita di situ 24 jam bersama anak-anak. Luar biasa. Orang tua, bapak tanpa ibu.
Mana ibunya? Tapi tidak diragukan lagi nih jiwa kebapaannya. Ya, insya Allah. Berarti sampai sekarang masih di pesantren, Mas? Ya, alhamdulillah masih di pesantren. Masih di pesantren. Tapi ini pandemi gini? Ya, ya mungkin karena masih pandemi gini, mungkin kan apa di pesantren dibatasi dulu sementara. Oh, dibatasi dulu sementara, Mas, ya. Jadi kan mahasiswa diliburkan dulu. Ada yang masih di sana. Sebagian soalnya pandemi gini kita nggak tahu ya. Iya. Penyakit. Jadi kan harus ya menghindari dulu dan mencegah. Ya. Oke. Terima kasih Mas Muhammad Fahmi Faza. Udah selesai nih. Oh, udah. Dia betah sekali. Besok kita bincang-bincang lagi bersama yang lainnya. Oke, siap. Teman-teman pembina yang lain atau teman-teman pesantren yang lainnya. Siap. Seruput dulu dong Oh, kopinya. ya. Ini kopi. Ini teh kopi. Kopi tahlil. Yuk. Mantap. Oke, itu saja kita berdoa bersama. Semoga kita semuanya yang nonton, baik kita semua di sini, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.